Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? Tanya Bu Guru. Alhamdulillah, I am fine, thank you. Oke, sekarang Bu Guru mau nyalain slide dulu ya. Mana dia? Okay, how are you today? Have you breakfast? Yes. Apa nama breakfast? Yes. Happy breakfast? Yes. Oke, alhamdulillah. Jadi breakfast atau sarapan itu sangat penting. Karena kalau kita mau belajar, kita harus punya energi yang cukup. Ya. Kalau kita nggak sarapan, kalau Bu Guru nggak sarapan, apalagi kurang konsentrasi dalam mengajarnya. Suara Bu Guru nggak kenceng, Bu Guru lemes. Kalian juga nanti konsentrasi untuk belajarnya itu kurang kalau kita tidak sarapan. Apalagi saat ini ada program apa namanya? MBG, makanan bergizi. Yes. Jadi kamu udah siap nih untuk mulai belajar? Udah sarapan kan? Oke, next. Are you ready to study? Ready. Oke, jadi sebelum kita belajar, silahkan rapikan mejanya silahkan dirapikan, sampah-sampahnya lihat dulu, baju seragamnya udah jilbabnya tuh yang mencung-mencung diperbaiki dulu biar cantik, ya. Oke, udah, silahkan disiapkan alat tulisnya. Masa belajar nggak ada pulpen sama buku tulisnya? Oke, sudah. Jadi kalau kita mau belajar, suasana kelasnya juga harus bersih, harus rapi, nyaman. Ya kan? Masa mau belajar di tempat ruangan kelas yang kotor? Kamu nyaman nggak kalau kotor? Jangan sama kayak ayam tuh. Di situ dia pup, di situ dia bobo, di situ dia makan. Ya kan? Ya. Oke, jadi semuanya udah siap? Alat tulisnya udah ada? Oke. Next. Oke. Before we start to study, let's pray together. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kamu sehat, kita semua sehat dalam menerima pelajaran hari ini ya. Next, okay. If I call your name, please raise your hand and say, "Present, Miss." Contoh, guru contohin ya. Taruh dulu. Number 1, Imelda. Oke, raise your hand and present, Miss. Ulang ya. Oke, Imelda. Oke, next, Anindita. Taniatul. Juana.
Oke, enggak apa-apa. Speak up, enggak apa-apa. Reason, Miss. Oke. Baik, Marlina. Intan Dwi Septiani. Eliana Novia. Nafila. Yunia. Mariana. Baik, Fatia. Javina. Last one, Al-Zahra. Oke, thank you. Jadi semuanya sudah hadir ya. Sekarang kita lanjut. Untuk lebih semangat, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silahkan anak-anakku berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya kadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dong. Udah selesai ya? Oke, udah ya. Gimana, udah semangat? Go, kalau lemes, semangat? Next, ada sesuatu. Ada games. Nanti di games ini, Bu Guru akan menampilkan potongan gambar. Kamu tebak what the name of this thing and say what the name of this thing. Jadi nanti kamu tebak ini benda apa, namanya apa. Oke? Let's. Ini Bu Guru harus sambil duduk. Perhatikan. Ini contohnya dulu ya. Belum. Tunggu guys. Oke. Jadi instructionnya, jadi petunjuknya begini. Please pay attention to part of picture. Jadi maksudnya kamu perhatiin itu potongan gambar apa. Nanti di bawahnya itu fill into the column the name of thing. Itu nama bendanya apa? Kira-kira ini apa? Apa kira-kira? Apa? Ayo, tas. In English please. Oke, kita lihat jawabannya apa ya. Oke. Ini adalah the name of thing is bag. Oke. How about number? Berapa jumlah tasnya? 1. Kalau warnanya? 2. Warna tasnya apa? Kok bilang 2? Maksudnya kan Bu Guru nanya tas itu jumlahnya berapa? 1. Kalau warnanya? 2. Kok
Warna tas itu apa? Nah, itu maksud Bu Guru. Jadi ini adalah it is what the name of this thing? Apa nama benda ini? Ya, terus how about the number? Jumlahnya berapa? Oh, 2? Okay, good. How about the color? Oke. Ini adalah tas, jumlahnya 1, warnanya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, apa? Oke, terus kita lihat jawaban kamu benar apa enggak? Yeay, good job. Oke, jadi what the name of this thing? This is. How about number? Coba hitung, berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya? How about position the blue book? Ya, bener sih kan blue. Oke, yang gambar biru bukunya ini posisinya di mana? Kedua dari? Atau di mananya buku pink warna biru? Buku biru berada di bawah buku pink. Oke, seperti itu. Ini sudah clear ya? Sekarang kita lanjut ya. Oke. Apa? In English, please. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke. What the name of this thing? This is, coba bareng-bareng. This is. Oke. What the number? 1. Oke. How about the color? Brown. Oke, brown itu apa? Oke, jadi mejanya jumlahnya 1, warna coklat. Oke, good. Kita lanjut ya. Ini udah fix, udah tahu kan yang Bu Guru tanya tadi itu? Bu Guru mau nambah beberapa pertanyaan lagi. How about this one? What the name of this thing? This is. Dari ucapin juga bilang this is. How the number? 1. What the color? Blue. Oke, pintar. Apalagi ya, Bu Guru mau tanya. How about this one? What is this? Tumbler, glass. Oke, bisa, tumbler bisa. Terus how about the number? 1. How about color? Sekarang, how about the position? Apa? Di atas buku. What the English, please? Kalau misalnya mau bilang gelas itu berada di atas buku, what the English? Tumbler is on the book. Oke, on the book. Oke. Jadi gini. Udah paham? Udah ada bayangan? Sekarang, Bu Guru mau lanjut. Kita ice breaking. Oke, kita ice breaking tentang position. Berkaitan dengan posisi. Berkait dengan kayak Bu Guru tanya tadi tuh. Kamu perhatikan pensil ini. Kamu udah tahu kan posisi-posisi dalam bahasa Inggris itu apa aja? Oke, Bu Guru tulisin bentar. Ini apa?
In Indonesian language? Di mana? Di. Kalau on? Di. Kalau under? Di mana? Di dalam. Kamu udah di dalam. Oke, good. Di bawah. Kalau by? Di samping. Apa? Samping. Good job. Di samping. Oke. Bu Guru mau kita sama-sama ice breaking. Caranya gini. Ini adalah, atau kita pakai pensil yang tadi. Bu Guru kalau taruh dia di sini, kamu sebut posisinya ini ya. Ini di mana? Kalau ini? Oke. Oke. Jadi udah paham? Sebut apa yang Bu Guru katakan, posisi ini di sini. Kamu sebut ya. Ulang, coba kita ulang. 1, 2, 3. Oke, good job. Jadi gini caranya ya. In, on, under, by. In, on, under, by. Nanti Bu Guru akan, terserah Bu Guru maunya di mana, kamu sebut itu posisinya apa. Oke? Are you ready? Let's go. Stop. Kita nyanyi dulu kayak tadi tuh. In, on, under, by. In, on, under, by. Ini apa? Nah, kayak gitu ya. Kita lanjut. Oke, siap? In, on, under, by. In, on, under, by. In, on. Kurang konsentrasi nih. Kita coba sekali lagi ya. Oke, ulang. In, on, under, by. In, on, under, by. Kurang konsentrasi kalian. Kita coba sekali lagi once again, oke? In, on, under, by. In, on, under, by. Oke, udah paham? Udah semangat? Mau lanjut apa gimana? Lanjut. Last one ya, ini yang terakhir. Oke. 1, 2, 3, go. In, on, under, by. In, on, under, by. Oke, jadi seperti itu ya kalau kita posisi. Kita membahas tentang posisi. Udah ya, cukup? Oke. Cukup ya? Kita lanjut. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Oke, kita lanjut ya, next. Oke. What is our learning object today? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang tes deskriptif. Kita tulis dulu. Hari ini hari apa? Oke. Terus tanggal 2025. Jadi, our object today, tujuan pembelajaran kita adalah nomor 1, melalui diskusi dan tanya jawab
Oke, berikutnya. Lumayan ya, pegel ya. Hmm, bisa dibaca nggak? Last one. Buatkan aja. Mengucapkan kalimat. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, kalian melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi benda-benda di dalam kelas secara lisan dengan ucapan yang tepat. Terus yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menuliskan benda-benda dalam kelas dengan benar. Oke. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menuliskan teks deskripsi sederhana dengan struktur kalimat yang benar. Last one, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengucapkan kalimat deskripsi dengan ucapan yang tepat. Oke, jadi kalau kita mau belajar itu hari ini, tiap bu guru masuk, bu guru tuh tulis tujuan pembelajarannya. Biar kita tuh fokus, tujuan pembelajaran kita tuh apa hari ini. Biar kita nggak mikir yang kemana-mana. Jadi bu guru tulis di depan, kalian juga tulis di buku tulis kalian. Silahkan. Silahkan ditulis. Guru minum dulu. Silahkan ditulis. Lumayan panas. Ini panas.
Have you done? Udah selesai? Masuk. Tulis. Panas tau. Oke, sebentar. Oke, have you done? Sudah ditulis semua? Oke, udah? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keempat tujuan pembelajaran yang sudah kalian tulis. Jadi nanti berikut ini Bu Guru next ya, our activity today. Jadi hari ini tuh kita belajar secara berkelompok. Minggu lalu Bu Guru udah melakukan asesmen kan, kita sudah melakukan asesmen awal, yaitu gaya belajar dan tahap kesiapan belajar kalian. Untuk gaya belajar itu dibagi 3, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Tahu nggak bedanya apa itu? Gaya belajar itu ada yang audio itu dia tuh paham, cepat paham kalau materinya itu tentang dia melalui pendengaran, dia mendengar. Kalau yang visual, gaya belajar kamu cepat paham kalau kamu melihat. Kalau yang kinestetik, gaya belajar yang tidak audio, tidak visual, tapi dia bergerak. Kayak Bu Guru, kalau Bu Guru itu termasuk dia kinestetik. Kalau Bu Guru masuk kinestetik, kenapa? Karena Bu Guru kurang di melihat, kurang di mendengar, Bu Guru di kinestetik. Bu Guru harus menulis. Kalau nggak nulis tuh susah masuk, Bu Guru susah paham. Jadi itu bedanya untuk gaya belajar. Kalau yang kedua itu tahap kesiapan belajar. Ada yang tahapnya berkembang, ada yang sedang, ada yang mahir. Itu maksudnya ada yang sudah mulai bisa, ada yang bisa, ada yang sudah sangat luar biasa. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar secara berkelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti ketiga kelompok ini ada nama-namanya, beda-beda namanya nanti. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti Bu Guru jelasin ya. Masalah nama kelompoknya bagaimana, masalah belajar kelompoknya seperti apa itu nanti Bu Guru jelaskan. Kita lanjut dulu ya. Oke. Jadi Bu Guru berharap kamu tuh, ini juga pengingat buat Bu Guru, sama-sama untuk terus belajar. Jangan penyerah untuk terus belajar, karena dari belajar itu kita tidak tahu dulu, baru tahu. Kita salah dulu, baru benar. Ya, kita dari malu dulu, terus jadi apa? Jangan jadi malu-maluin, tapi dari malu jadi semangat belajarnya. Nggak usah malu-malu. Nanti disuruh maju, ada yang bilang malu, nggak bisa, itu nggak usah. Karena tuh apa yang kita ucapkan itu ternyata didengarkan oleh telinga, terus direspon oleh badan. Kalau kita bilang saya nggak bisa Bu Guru, didengar sama telinga nih, disampaikan ke otak, dia nggak bisa, direspon oleh badan. Akhirnya kamu beneran nggak bisa. Itu beneran loh. Ada kaitannya antara doa, kata adalah, iya, ucapan adalah doa atau kata adalah doa. Jadi kalau kita bilang, aku bisa Bu Guru, pasti kamu bisa. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Bu Guru udah buktikan itu. Ya, so I can believe you can do it. Kamu bisa untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Oke? Next. Nah, jadi ini ada sebuah video. Nanti di video ini ada menampilkan sesuatu yang kamu tuliskan apa saja informasi yang ada di video ini. Ya, silahkan dicatat informasi apa aja. Nanti Bu Guru jelaskan berikutnya. Oke, are you ready? Siap?
Kok nggak semangat sih jawabnya? Udah siap? Siap. Oke. Silahkan. Tulis. Tulis. Oke, thank you. Gimana? Udah dapat informasinya apa aja? Kamu tuh harus catat dong, apa yang ditampilkan itu ditulis, dicatat di bukunya. Karena itu adalah termasuk informasi penting yang ada di video itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Udah dapat? Udah dapat? Belum ya? Udah apa belum? Kita ulang sekali lagi ya. Nanti ditulis apa aja tadi tuh teks yang muncul, kamu tulis dia. Tuh cepat. Oke, kita ulang pelan-pelan. Tunggu bentar. Op. Udah? Udah? Lanjut ya.
Pause? Udah pause? Oke. Udah? Udah? Oke. Sekarang Bu Guru mau nanya. Oh, tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Udah? Nggak apa-apa. Lanjut. Udah nih ya. Tinggal sedikit lagi baru Bu Guru mau menjelaskan. Sudah? Udah? Lanjut. Dikit aja nih. Yes, yang ini poinnya. Oke, silakan. Nah, lanjut aja. Dah? Tulis ini dulu baru Bu Guru mau menanyakan. Oke, Bu Guru akan menjelaskan setelah ini. Udah ya? Oke. Untuk yang ini kira-kira apa maksudnya? Kalimatnya apa? Coba siapa yang mau membaca? Oke. Terus coba dibaca dulu in English. There is a big black. Oke. Artinya kalau bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya yuk? Ada sebuah papan tulis hitam yang besar di depan tembok, on the wall. Wall itu tembok. Jadi, nah, kan ini kan deskriptif nih. Kita mempelajari tentang bagaimana how to describe something like object, animal, people, and like that. Jadi teks deskriptif itu bagaimana kita untuk menjelaskan kepada pendengar kita agar dia paham, agar dia tahu nama benda itu apa, ukurannya seperti apa, jumlahnya berapa, posisinya di mana. Ya. Kalau ini there is a sorry. Oke. Kalau yang ini there is a big blackboard. Artinya what the name of this thing? Apa bendanya ini? Iya, papan tulis. Jumlahnya berapa? Oke, kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia jumlahnya 1, dia belum dihapus, bentar. Dia menggunakan pola kalimatnya itu there is.
Pertama-tama kita harus menyebutkan benda itu namanya apa. Kalau kita ambil contoh yang itu, kita bisa menyebutkan ini untuk namanya ya. This is apa bendanya? Yes, this is a blackboard. Kemudian yang kedua, kalimatnya di situ dibilang there is a big blackboard, terus on the wall. Nah, jadi di sini pertama-tama kita harus menyebutkan nama benda itu. This is a blackboard. Ini adalah papan tulis. How the blackboard? Bagaimana ukurannya? Dia bilang this is a big blackboard. Ya, kalau dia satu bendanya. Kemudian dia menyebutkan juga posisinya. There is a big blackboard on the wall. Ini termasuk posisi, termasuk yang berkaitan dengan ice breaking tadi. Sesuai dengan posisi benda itu. Ya. Kemudian kalau yang big ini dia menunjukkan bahwa karakteristik dari benda itu dia besar. Itu gunanya kita mempelajari teks deskriptif. How to describe something. Untuk hari ini bagaimana kita untuk menjelaskan benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang berikutnya, kalau misalkan di kelas kita berapa jumlah papan tulis? Berapa? Dia tidak menggunakan series lagi kalau dia jumlahnya lebih dari satu. Tapi dia akan menggunakan pola kalimatnya menjadi there are two board in my class. Begitu dia. Kalau kita menyebutkan benda satu, dia harus menggunakan there is a. Kalau dia lebih dari satu, pola kalimatnya there are two board in my classroom. Ini keterangan yang pertama. Kita sudah menyebutkan di kelas kita itu papan tulisnya ada. Sekarang, bagaimana kita menjelaskan berikutnya kalau kita mau menyebutkan yang satu itu bagaimana, yang satunya bagaimana? Coba. In Indonesian dulu. Kan ini satu nih. Yang ini satu. Terus yang satunya bagaimana? Yes. There is. Lagi kita menjelaskan. Ada satu. There is a white. Gimana nih? Ada satu yang warna putih. Ada satu papan putih. And apa lagi? There is one, blackboard. Seperti itu kalau kita mau menjelaskan suatu benda. Oke, sudah paham? Sudah paham? Sekarang kalau kita merujuk ke contoh yang di sini, apa yang belum kita sebutkan di sini? Tadi nama bendanya sudah, jumlah bendanya sudah. Terus yang ketiga apa belum? Posisi. Lagi kita buat di bawah. There is. Misalkan kita menyebutkan yang white ya. There is a whiteboard. Apa? On the wall. Seperti itu. Jadi ada 3 aspek yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan suatu benda. Yang pertama itu adalah, yang paling pertama yang kita sebutkan, nama benda itu apa? What the name of this thing? Seperti games yang tadi. Benda itu apa namanya? Terus bagaimana kamu menjelaskan jumlahnya? Terus bagaimana posisinya di mana? Karakteristiknya benda itu seperti apa? Itu kita tuliskan menggunakan pola-pola kalimat yang seperti ini. Udah paham? Udah paham apa belum? Udah paham? Oke. Kamu kalau lemes banget sih, kita ice breaking dulu, mau? Coba berdiri. Ayo berdiri. Berdiri dong. Ice breakingnya nggak ngapa-ngapain. Coba tangannya gini. Tuliskan Bu Guru angka 1.
Angka 1. Angka 2. Angka 3. Tuliskan, ini sebentar ya. Tuliskan angka 1 pakai badannya. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Gimana angka 4 gimana? Oke, good. Kalau angka 5? Oke, good. Lagi? Udah? Oke, kita next kalau begitu. Kalau kamu udah paham, sekarang kita next ya. Udah Bu Guru jelasin tadi, kalau ini yang tadi itu tentang tes deskriptif itu adalah how to describe something. How to describe something, terus kemudian fungsinya untuk to describe a specific object. Udah Bu Guru jelasin tadi. Kemudian habis function. Nah, seperti Bu Guru bilang, pertama itu kita harus menyebutkan benda itu apa. Nah, ini struktur kalimat yang tadi Bu Guru kasih tahu yang seperti ini. Menggunakan there is, the book is read, there is one book on the table. Dah? Bu Guru kamu yakin kok kamu paham. Nah, kalau there is sudah. There is untuk menjelaskan benda itu hanya satu. Kalau lebih dari satu menggunakan zera, ya. Terus mana lagi? Proposition ini posisi bendanya. Kamu sebutkan. Karakternya itu, benda itu seperti apa? Apakah dia warna biru, warna pink, warna bla 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 dan seterusnya. Ya? Oke, sudah. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kamu. Bu Guru bagikan kalian LKPD-nya sesuai materi, sesuai nama dan tujuan kalian di LKPD ini. Ini beda-beda. Ada yang Bu Guru akan dapatkan posisi, jadi nanti kamu tugasnya menyebutkan posisi benda itu seperti apa. Semuanya ada di LKPD. Ada materinya, ada posisi bendanya di mana, tinggal kamu menjelaskan ke dalam kalimat sederhana. Di sana udah ada contohnya juga. Nanti Bu Guru bimbing. Gimana caranya kamu dapat sifat. Jadi nanti benda itu warnanya apa, warnanya bagaimana. Kalau ini jumlah, kamu menyebutkan jumlah benda itu berapa? Apa? Jumlahnya. Kamu hitung nanti jumlahnya berapa. Nanti materinya seperti ini. Oke. Dah? Oke, jadi ini apa? Dapatnya? Ini kelompok jumlah, ini kelompok sifat, yang itu kelompok posisi. Oke, sekarang silahkan kalian diskusi. Udah ada di situ, ntar Bu Guru bimbing. Sini jumlah. Sifat. Kalau ada kesulitan, ada kamus. Ya. Terserah, jelas. Terserah, kamu mau warna boleh, mau bentuknya boleh. Ya kan ini, kalau yang ini kan nama bendanya, nomor 1 bendanya apa, bahasa Indonesianya. Ini bahasa Inggrisnya apa? Table, bukan tablik. Ya, nanti kalimatnya di sini. Ini contohnya. Kan ini untuk yang meja nih. The table is apa? Kan brown. Nanti nomor 2, ini apa? Cari di kamus. Kalau memang agak kesulitan, boleh. Harus diisi dulu. Iya. Di situ dibaliknya. Udah ya. Udah paham? Nah, jadi sini. Buka dulu sayang. Tunggu ya. Jadi ini nomor 1. Ini papan tulis. Di sini kamu tulis bahasa Indonesianya, tinggal kamu di sini bahasa Inggrisnya apa. Nanti di sini kamu jelasin posisinya di mana sesuai gambar yang di sini. Iya, terserah, pokoknya kamu menjelaskan dia posisinya di mana gitu, sesuai gambar yang di sini. Oke, ya? Masih Inggris. Iya dong, masa kayak bahasa Sasak.
kamu. Kan Bu Guru udah bilang, harus mau bilang aku bisa. Oh ya, aku bisa. Good. Lanjut, diskusi ya. Dah, kamu gimana? Udah paham? Ya. Udah paham? Ibu, ini namanya dalam bahasa Inggris. Yes, ini namanya bahasa Inggris. Nanti jumlahnya berapa sesuai di gambar. Kamu hitung berapa jumlahnya? Ini buku Ibu deh. Iya dong, masa uang? Oh, tahu aku berapa? Ya, dihitung. Udah paham? Nanti di sini bahasa Inggrisnya apa? Jumlahnya. Sini on dong, Ibu Guru capek. Nah, nanti ini untuk yang nomor 1. Nanti kalimatnya seperti ini, kamu turut aja. Udah, pola kalimatnya sama. Ingat, kalau dia lebih dari 1, pakai zera. Kalau dia jumlah bendanya 1, pakai zeris. Ya, silahkan. Oh, mengerti. Dah. Oke, silahkan. Bu Guru kasih waktu ya. Siapa mau nanya lagi tadi? Apa? Cari. Beda-beda. Pink and. Oke? Dah? Oke. Yes. Yang nomor 2 belum? Nomor 2 apa? Oh, oke. Good. Ya, betul. Lanjutin. Ini jumlah. GU masa Allahu Akbar anakku. Ini bahasa Inggrisnya sayang, cari di bahasa Indonesia dulu dong. Oh, kuningnya bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah. Coba men. Cari makanya GU. Cari ke U. GUNNNN gun. Ini dia? Mana dia? Gunung. Cari yang gunting. Nah. Apa ini? Apa dia bilang? Guntung, berarti gak di atasnya dong. Ibu Nah, gunting aja, nggak usah gunting baju. Nah, yang ini. Tuh. Tuh, bajaannya tuh. Ini yang jumlah. Kamu yang jumlah. The bag is pink and blue. Yes, like that. Okay, good. Lanjut. Dah? Paham kan? Apa? Pintu? Cari di sini Bu Guru udah. Ini kelompok posisi. Good. Ya, terus nanti di kalimatnya bukan pakai zera 3 ke 4, tergantung kalau berapa jumlahnya nanti dicari. Ya. Enggak apa-apa, ganti. Terserah, up to you. Gimana? Oh, kena. Apa? Nggak jadi? Udah. Ya udah, diamin sini. Ini apa berarti? Zera. Ada. Yes, good job. Berarti pokoknya sesuai gambar yang di situ. Kamu hitung ya jumlahnya. Sebentar sayang, apa ini? Pilih yang mudah aja. Pilih 3 kata untuk dijadikan kalimat. Pilih 3 aja. 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Ini aja pakai nih, krayon sama ini. Kalau krayon tetap dia krayon bahasa Inggrisnya sama book. 3 benda aja. Ya, nanti di good job. Ya. Akhir kalimat ada titik.
Kalau dia nggak ada titik bukan kalimat. Back pink. Ya. Terus yang Posisinya di mana? tahu. Cari dia di gambar itu posisinya itu di mana? Enggak, ini gimana? Oh iya. Oh belum selesai yang ini. Oh Ntar iya. aja. Oke. Sudah? Sekarang silahkan siapa yang sudah jadi angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok berapa nih? Kelompok apa namanya? Kelompok sifat. Silahkan maju presentasikan. Kelompok sifat 1. Mewakili aja. Yuk, nggak apa-apa. Oke. Kamu bilang ini di gambar ini ada satu buku bahasa Inggrisnya adalah ini di gambar ini ada buku berwarna pink. Bahasa Inggrisnya misalnya di sini buku ada berwarna pink. Bahasa Inggrisnya adalah kan tadi udah ada kamu buat nomor 4. Oke. Ya. Udah? Belum. Silakan sekarang kamu yang maju baca ini aja. Nggak apa-apa baju. Masa mana? Penyebutannya gimana? Nggak usah buku yang ini aja sebut nih yang gampang, yang ini yang nomor 4. Nomor 4 aja. Ya. Jangan yang lain. Ya. Apa-apa udah baca deh. Ya. Oke, kamu baca yang nomor 1 ini ya. Udah? Kamu baca yang ini aja. Yang ini aja. 1 ini aja. Oke? Siap? Siapa kelompok sifat silahkan maju. Dibacain aja nggak usah takut salah. Ayo makanya Bu Guru bantu. Jangan takut salah. Ayo, ada depan. Oke, perhatikan temennya yang dari kelompok sifat. Sifat ya? Oke, yang lain perhatikan. Perhatikan temennya. Yang kelompok sifat mau menjelaskan hasil LKPD-nya. Oke, silahkan. Perhatikan yang lain. Hei, nak, yang lain perhatikan. Jadi kamu bilang, di sini ada buku berwarna pink. Bahasa Inggrisnya adalah, gitu dibaca ya. Oke, silahkan. Ayo dong, di gambar ini. Di gambar ini ada buku berwarna pink. Oke, bahasa Inggrisnya adalah the book is pink. Oke, gimana? Oke, udah? Jadi teman yang kelompok sifat itu dia menjelaskan buku itu berwarna Pink. kalimatnya. The book is pink. Oke, gimana? Udah paham? Oke, sekarang jumlah. Silakan yang jumlah maju. Terima kasih untuk kelompok sifat, tepuk tangan. Silakan kelompok jumlah. Nggak apa-apa. Oke, terserah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan, nama saya Imelda Serta Amelia. Saya dari kelompok jumlah. oke, kelompok jumlah. Dikasih lihat dulu temennya gambarnya apa, jumlahnya berapa gitu. Perhatikan yang lain. Iya. Ayo kasih tahu temennya jumlah bukunya berapa gitu. Ya, ngomong ke temennya, kasih tahu temen. Oke, di gambar ini ada 4 buku gitu. Di gambar ini ada 4 buku. Oke, bahasa Inggrisnya adalah. Bahasa Inggrisnya adalah book. Oke, terus kalimatnya yang menjelaskan kalau buku ini ada 4 apa? They are for books. Zera. There are for books. Oke, ya paham. Kalau dia satu buku, there is what? There is one book. Oke, seperti itu. Oke, tepuk tangan. Silakan last grup kelompok posisi. Silakan maju. Ayo nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ayo dong. Hebat. Ayo, lewat sini.
Kamu mau menjelaskan yang mana? Sini Ansan. Pelan-pelan. Kamu menjelaskan benda yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1? Ya. Ya dah. Oke. Jelasin teman-temannya. Ini di mana? Papan tulis ini ada di samping pintu. Oh, itu apa? Di samping pintu. Ayo. Oke, perhatikan yang lain. Di gambar ini, Di gambar nomor 1 ini ada papan tulis di samping pintu. oke, dia di samping. Dia di samping pintu. Bahasa Inggrisnya adalah sorry. Oke, mana dia? The whiteboard The whiteboard is is beside beside the door. the door. Oke, jadi ulang coba bisa? The The whiteboard whiteboard is is beside beside the the door. door. Oke. Jadi kalau di sini katanya di gambar yang nomor 1 ini papan tulisnya berada di samping pintu. Bahasa Inggrisnya adalah the whiteboard is beside. Oke, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi apa namanya? Udah paham semua? Alhamdulillah. Kita ice breaking lagi apa enggak? Ya udah, kita next. Udah. Sekarang jadi materi kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu fungsinya untuk menjelaskan suatu benda. Pertama, kita harus menyebutkan nama benda, kemudian posisinya. Oke. Oh, kalau untuk kelompok jumlah, tadi jumlah bendanya berapa? 4. Dia bendanya apa? Buku. Kalau kelompok sifat, apa bendanya? Buku. Warnanya? Kalau yang posisi, bendanya apa? Posisinya di mana? Di samping. Oke, alhamdulillah. Kamu udah paham? Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh kamu untuk kita sambung di WA group. Terima kasih untuk semua kelompok. Tepuk tangan, kalian luar biasa. Oke, tetap semangat ya untuk belajar, jangan takut salah. Kemudian untuk hari ini Bu Guru mau kasih evaluasi untuk kita minggu depan. Bahas ini, silahkan dijawab. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan hubungi Bu Guru lewat WA ya. Ini Bu Guru untuk tahu kamu tuh pahamnya sampai mana ya. Silahkan. Oke, dah. Silahkan disimpan, itu untuk materi kita minggu depan. Ya. Oke, how feeling today? How feeling? Bagaimana perasaannya? Baik. Capek. Sama Bu Guru juga capek. Jadi Bu Guru mau tahu perasaan kamu. Lah, lewat sini aja ya. Ada 3 emoji yang mewakilkan gambar apa perasaan kamu. Ini marah. Yang ini sedih. Senyum ya kalau itu ya. Kalau yang ini sedih. Silahkan kamu maju satu-satu, pilih emoji perasaan kamu, kita tos, terus kita pelukan. Dari situ dong. Ayo. Silahkan. Ini yang senyum. Oke. Ini yang smile atau happy, ini yang sad, ini yang angry, marah. Kamu pilih yang mana? Sedih. Ayo dong. Pas. Pelukan. Oke, lanjut. Di situ dong. Mau pulang belum? Cepet, makanya pilih yang mana? Bukan, makasih. Ayo lanjut, biar cepet. Cepetan, balik lagi dong. Belum kita pulang, belum berdoa, udah mau pulang. Terima kasih. Ayo lanjut. Ayo lanjut.
Oke, makasih ya. Ayo lanjut. Wah, aku lupa. Ayo siapkan dirinya yang lain. Kasih ya. Ya, lanjut. Nah, ada lewat temennya. Kasih jalan. Lewat sana. Pelan-pelan dong. Kamu pilih yang mana? Tas. Makasih ya. Ayo. Makasih. Kamu hebat. Ya, lanjut. Makasih anak ya. Lanjut. Ayo. Lanjut. Pelan-pelan dong. Ayo silahkan dipilih. Makasih ya. Yuk lanjut. Ayo silahkan dipilih. Oke, thank you. Makasih ya. Next. Thank you. Makasih ya. Ayo, last one. Awas pelan-pelan. Thank you. Makasih ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi udah perasaannya ternyata rata-rata happy ya. Alhamdulillah. Oke. Udah, sekarang jadi Bu Guru berpesan semoga kamu tetap semangat belajar ya. Jangan malas ya. Oke, terakhir kita akhiri belajaran kita dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin. Ya, mulai berdoa. Alhamdulillah. Oke, duduk dulu. Duduk dulu. Sekarang satu-satu keluar salaman ya. Oke, thank you for attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, yuk. Udah, boleh pulang. Silahkan. Cepat. Goodbye. Ya, see you. See you tomorrow ya. Kirimnya jangan lupa. Hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, gak usah keluyuran. Oke? Iya. Dadah. Bagus. Udah, Mi.